Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai produk jasa lembaga keuangan syariah untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan bisnis lembaga keuangan syariah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas 4C program studi perbankan syariah yang beranggotakan 1. Fitriani NIM 630 10 2081, 2. Erlina Damayanti NIM 630 10 2082, 3. Nia Angelia NIM 630 10 2083. Pengertian lembaga keuangan syariah dalam Islam, yaitu sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari riba, gharar, dan maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan syariat Islam, lembaga keuangan dibagi menjadi dua. 1. Kategori non-bank, seperti lembaga zakat, lembaga ijarah, kafalah, salam, ran, akad, waris, kirat, syirkah, dan lain-lain. 2. Kategori perbankan, seperti wadiah, al-mudarobah, al-musyarakah atau syirkah, al-bai'u bitaman, ajil, dan lain-lain. Produk penghimpun dana. Dana masyarakat yang dihimpun perbankan syariah dapat berbentuk tabungan, deposito, dan giro. Aktivitas menghimpun dana ini dilakukan dengan dua prinsip, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadiah ditetapkan untuk produk berbentuk giro, prinsip mudharabah ditetapkan untuk produk berbentuk tabungan dan deposito. Selanjutnya, produk penyalur dana. A. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 1. Pembiayaan musyarakah. Akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik dana untuk menggabungkan modal melalui usaha bersama dan mengelola bersama dalam suatu hubungan kemitraan. 2. Pembiayaan mudharabah. Akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola modal. 3. Al-musyarah. Usaha kerjasama yang dilakukan antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap, yang hasilnya kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, di mana benih tanaman berasal dari pemilik tanah. 4. Al-musyarah. Bentuk yang lebih sederhana dari sistem muzaraah. Produk penyalur dana. B. Pembiayaan dengan prinsip sewa atau ijarah. Ijarah merupakan suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan memanfaatkan suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak. Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam. Yang pertama, ijarah yang berkaitan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah tertentu sebagai imbalan jasa yang disewa. 2. Ijarah yang berkaitan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak pakai atas suatu aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Kemudian yang selanjutnya yaitu produk penyaluran dana. Dalam produk penyaluran dana ini ada pembiayaan dengan prinsip jual beli. Nah, di antaranya ada pembiayaan murabahah, pembiayaan istisna, dan juga pembiayaan salam. Nah, dalam pembiayaan murabahah sendiri itu mengambil keuntungan yang telah disepakati. Kemudian untuk pembiayaan istinsa itu akad jual beli dalam bentuk persanan pembuatan barang tertentu dan dengan persyaratan tertentu dan dengan disepakati antara penjual dan pembeli. Kemudian untuk pembiayaan salam itu bentuk transaksi jual beli terhadap suatu barang di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Untuk selanjutnya yaitu poin yang gede itu pembiayaan dengan akad pelengkap. Dalam akad pelengkap ini ada juga ran, khor, wakalah, kafalah, dan juga hiwalah. Nah, bagaimana pengertian dari kelima poin tersebut? Pengertiannya untuk ran itu adalah perbuatan yang dilakukan nasabah kepada pihak bank dengan tujuan memberikan kepastian pembayaran kembali kepada pihak bank
atas pembiayaan yang dilakukan. Kemudian untuk pengertian dari qard itu adalah pinjaman uang yang diberikan oleh pihak perbankan syariah kepada nasabahnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu wakalah. Wakalah merupakan tindakan pemberian mandat ataupun kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan ataupun jasa. Selanjutnya yaitu kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Dan yang terakhir yaitu pemindahan kewajiban membayar sejumlah utang piutang dari orang yang berhutang kepada orang yang berhutang lainnya. Itu pengertian dari hiwalah. Dan yang terakhir yaitu produk jasa keuangan. Dalam produk jasa keuangan tersebut itu ada dua. Yang pertama yaitu ijarah dan yang kedua itu soft. Nah, untuk ijarah sendiri itu merupakan penyewaan kotak simpan yang dapat digunakan oleh nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga. Kemudian SORF sendiri itu merupakan produk jasa perbankan syariah dalam bentuk jual beli valuta asing. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.